itu nggak mungkin mengalahkan Anies per hari ini ya. Meski kita tidak tahu ke depan ini akan ada logika politik yang mungkin akan dimaksimalkan bagaimana untuk memenangkan RK. Tapi kalau hati dan pikirannya tidak ingin tempur di Jakarta, agak rumit memaksakan barang ini, Bang. Itu yang kita soalnya kan bicara soal lentingan-lentingan nih, dalam kurun waktu 3 bulan bisa melakukan lentingan apa? Oke, Ridwan Kamil melakukan lentingan dengan begitu banyak resource dan instrumen politik. Dengan asumsi Anies tidur saja. Cuma problemnya Anies juga akan melenting 4 kali lipat. Karena yang dihadapi adalah orang yang relatif juga kompetitif. Disupport oleh mesin politik pemenangan Pilpres. Disupport oleh Prabowo, disupport oleh Jokowi, dan nama-nama besar yang lain. Kalau dengan asumsi Ridwan Kamil melenting sendiri, kemudian Anies ini stagnan, bisa dibawa. Problemnya Anies nggak mungkin. Nah ini yang kemudian menurut saya Golkar dalam konteks itu, kalau saya membaca statementnya Bang Doli beberapa waktu yang lalu, sangat kelihatan kok Golkar itu maunya Ridwan Kamil di Jawa Barat. Ridwan Kamil memasang billboard on the way ke Jakarta, ya, memang waktu itu punya daya kejut, ya, nah, elektabilitasnya lumayan, gitu. Tetapi begitu nama-nama lain muncul, kemudian dicalonkan, didengungkan, ya, muncul nama Anies Baswedan, muncul nama Basuki Cahaya Purnama, segala macam. Nah ini menurun elektabilitasnya kalau kita lihat survei hari ini, ya. Nah makanya oleh karena itu Pak Erlangga dan ketua-ketua yang tergabung dalam Indonesia Maju sepakat kita butuh waktu, ya, butuh waktu untuk melihat perkembangan. Toh juga waktunya masih cukup, ya, masih ada sekitar 2 bulan lagi sampai pendaftaran. Nah kita lihat nanti perkembangan hasil surveinya seperti apa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, senantiasa memberikan perlindungan dan penjagaannya kepada kita sekalian. Saudara, kali ini kita kita cermati perkembangan Pilgub DKI Jakarta, terutama di Pilgub DKI Jakarta, yang hari-hari ini pihak Indonesia Maju atau pihak penguasa Prabowo CS dan kemudian ditambah dengan Anies Baswedan di pihak yang lain, yang koalisinya di pihak yang lain, semakin menarik, di mana koalisi Gerindra dan kawan-kawan, terutama Gerindra PAN dan Demokrat, atau Gerindra dan PAN kelihatannya memaksakan calon gubernur yang bisa menyaingi Anies Baswedan atau mengalahkan Anies Baswedan di DKI Jakarta itu adalah Ridwan Kamil, ex-gubernur Jawa Barat. Sementara Golkar masih ragu-ragu, bahkan Golkar lebih cenderung untuk memajukan Ridwan Kamil di Jawa Barat, karena dari sisi survei yang mereka lakukan atau lembaga-lembaga survei yang mereka lakukan untuk memotret popularitas dan tingkat keterpilihan Ridwan Kamil itu jauh lebih besar di Jawa Barat ketimbang di DKI Jakarta, yang per hari ini ada lembaga survei mengatakan dia masih di urutan ketiga. Anies masih jauh tinggi, sementara selisih dengan Anies puluhan persen itu dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan tak mungkin untuk bisa mengalahkan Anies. Sebagaimana juga dikemukakan oleh beberapa pengamat, misalnya Adi Prayitno, misalnya di Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, yang juga mengatakan bahwa per hari ini agak susah untuk mengejar Anies. Ridwan Kamil dipaksakan di DKI Jakarta agak susah untuk mengalahkan Anies Baswedan. Oleh karena itu banyak pihak terutama Golkar seakan-akan tidak, bahkan secara tegas sebetulnya pesan seperti dikatakan oleh Dr. Doli Kurnia, Wakil Ketum Pemenangan Partai Golkar, demikian juga kecenderungan pernyataannya Ketua Umum Partai Golkar juga seperti itu. Bahkan Ketua DPD Golkar Jawa Barat juga mengatakan bahwa
Ridwan Kamil akan jauh lebih realistik dan objektif untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Barat dibanding misalnya DKI Jakarta yang rimbanya masih banyak belum ketahuan, yang masih sementara DKI Jakarta warganya ini rata-rata masih menginginkan Anies balik ke DKI Jakarta memimpin mereka. Nah, oleh karena itu koalisi yang dipaksakan oleh apa yang dipaksakan oleh Gerindra ini seakan-akan hanya besar nafsu dalam tanda petik, tapi gelap dalam mengetahui tentang peta dukungan yang akan disodorkan ke Ridwan Kamil untuk DKI Jakarta. Saudara sekalian, tetapi ada sebagian juga mengatakan bahwa kenapa Gerindra itu begitu ambisius mendorong Ridwan Kamil masuk Jakarta, dan supaya ada kader mereka yang bisa muncul sebagai calon gubernur Jawa Barat di Jawa Barat, di mana Jawa Barat satu daerah yang sangat strategis, 30-an juta orang jiwa pilih sana, tentunya ini sangat potensial kalau siapa yang menguasai Jawa Barat. Nah, saudara sekalian, dan karena kader mereka itu diduga urutan kedua setelah polling itu atau survei itu disurvei bahwa tingkat elektabilitas dan popularitas itu setelah Ridwan Kamil itu adalah Deddy Mulyadi, mantan bupati, salah satu bupati di Jawa Barat. Yang dulunya Golkar, yang kemudian sudah sekarang berpindah ke Gerindra. Itu yang disiapkan oleh Gerindra, sehingga di situ ada siasat menggeser Ridwan yang tidak tahu rimbah Jakarta ini entah menang atau tidak. Yang penting mereka mendapatkan posisi di Jawa Barat dan mendorong mendorong kader mereka di Jawa Barat untuk memiliki Jawa Barat sebagai menjadi pemenang di Jawa Barat, dan tentunya pada saatnya mereka akan all out untuk memenangkan Deddy Mulyadi di Jawa Barat dibanding mereka menghadapi calon gubernur di DKI Jakarta yang agak sulit per hari ini untuk mengalahkan Anies Rashid Baswedan. Oleh karena itu kelihatan Golkar agak sampai sekarang belum memberi keputusan untuk kepada siapa, tetapi kelihatannya para elitnya lebih cenderung tetap mempertahankan Ridwan Kamil di Jawa Barat ketimbang misalnya mengikuti usulan yang dilakukan oleh Gerindra maupun oleh partai yang lainnya. Nah, baiklah, berikutnya kita coba untuk bacakan beberapa analisa yang terkandung di dalam yang dimuat di dalam tulisan yang dimuat di di Tribun News ya, saudara sekalian, terkait dengan masalah pencalonan Ridwan Kamil di DKI Jakarta dan pro kontra mereka dengan Partai Golkar. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba bacakan. Partai Golkar cenderung mengusung Ridwan Kamil ke Pilkada Jawa Barat atau Jabar, sedangkan partai di Gerindra, PAN, dan Demokrat membuka peluang mantan gubernur Jawa Barat itu untuk maju di DKI Jakarta. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia beralasan hasil survei menunjukkan bahwa elektabilitas Ridwan Kamil tidak menempati posisi tertinggi bila berlaga pada Pilkada Jakarta. Nah, jadi sebetulnya buat Golkar, kami tetap berpandangan lebih ideal Ridwan Kamil itu mencalonkan dia sebagai gubernur Jawa Barat, kata Wakil Ketua Umum Golkar pada Epicentrum di Kuningan. Di Epicentrum Kuningan Minggu 16 Juni 2024. Dikatakan selanjutnya, ketimbang misalnya di DKI, kita sama sekali belum tahu petanya gimana, yang maju belum tahu siapa. Terus juga dari surveinya Pak Ridwan Kamil justru urutan ketiga. Demikian kata Doli. Jadi urutan ketiga Ridwan Kamil itu DKI Jakarta, karena itu agak sulit bisa memenangkan. Tetapi bagi Gerindra, dan ini kan seakan-akan ini persekongkolannya, Gerindra sengaja mendorong mau jadi atau tidak di DKI Jakarta, penting dia pindah ke Jakarta lah. Yang penting Jawa Barat itu kami yang Deddy Mulyadi mau didorong kader mereka, dan mereka akan all out untuk memenangkan dia di sana, misalnya. Sehingga ini saling curiga, bukan saling curiga, tapi sebetulnya penilaiannya objektif aja ya. Seperti yang dikatakan Ahmad Doli tadi, bahwa ini kader ya, kira-kira mereka bilang begini, kira-kira ya, ini kita aja. Ini kader kita. Masa kita bukan
kita dong yang ini apa namanya menentukan harus calon di mana, jangan orang lainnya kemudian bersemangat sekali ada apa gitu loh. Tapi ada bau-bau yang beredar di berbagai analis para pihak yang telah juga berkembang mengkaitkan bahwa memang ini Gerindra punya kepentingan mengambil alih Jawa Barat dengan mendorong Ridwan Kamil masuk Jakarta, mau menang atau tidak ada urusan, dan setelah itu mereka all out mencalonkan kader mereka di Jawa Barat. Nah ini selanjutnya kita coba kutip lagi. Erlangga juga menegaskan bahwa Golkar belum memutuskan Ridwan Kamil berlaga di Pilkada Jakarta. Ia mengatakan keputusan Ridwan Kamil calonkan di Jakarta atau Jawa Barat akan ditentukan oleh hasil survei. Yaitu masih belum ditentukan, kita menunggu hasil survei terakhir katanya. Selain Pak Ridwan Kamil ada nama Ahmad Jaki, kemudian ada Pak Erwin Aksa untuk Pilkada Jakarta. Kemudian sejumlah partai politik Koalisi Indonesia Maju antara lain Partai Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat telah mengirim sinyal bahwa mereka bakal mengusung Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta. Seperti yang sering dikatakan bahwa Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, mengatakan bahwa rencana mengusung Ridwan Kamil di Jakarta tidak akan menemui kendala dari Partai Golkar katanya. Padahal petinggi-petinggi Partai Golkar kan sudah memberi sinyal yang sangat jelas itu ya. Mereka keberatan. Tapi kita tidak tahu ada proses politik yang selanjutnya. Selama ini kan biasanya kalau diperintah oleh Jokowi atau Prabowo sebagai presiden terpilih kan apakah mereka bisa menolak atau tidak menolak dalam pengertian mengemukakan argumen-argumen tentang peluang Ridwan Kamil kali dorong Jakarta dan dia bertahan di Jawa Barat misalnya. Apakah mereka berani menolak itu atau tidak? Nah, kita tidak tahu. Tetapi kelihatannya Gerindra kan masih tetap ngotot untuk mendorong Ridwan Kamil di Jakarta tanpa mempertimbangkan bagaimana pandangan-pandangan para petinggi Golkar yang mereka tidak ingin kalah Ridwan Kamil di sana, kemudian mereka kehilangan kader mereka untuk memimpin Jawa Barat yang begitu strategis. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian, dan coba kita lihat lagi dari ulasan dari ini ya, PPI itu adalah lembaga survei Parameter Politik Indonesia yang menegaskan bosnya, yaitu yang dipimpin oleh direkturnya dipimpin oleh Adi Prayitno. Ya, dia yang dimuat di pernyataannya per hari ini tanggal 20 Juni 2024 mengatakan bahwa dalam hitungan-hitungan atau kalkulasi politik, Ridwan Kamil di Jakarta sekalipun disupport dengan sistem apapun, itu nggak mungkin kalahkan Anies per hari ini kalau lihat dari perkembangan per hari ini. Tentunya di luar bukan ke depannya ya. Nah, Adi menyebut dinamika politik masih dinamis, namun ia merasa Ridwan Kamil ogah bertarung di Jakarta, atau dia menduga Ridwan Kamil tidak mau bertarung di Jakarta. Kita tidak tahu ke depan akan ada logika politik yang mungkin akan dimaksimalkan untuk memenangkan Ridwan Kamil. Tapi kalau hati dan pikiran Ridwan Kamil tidak ingin bertempur di Jakarta, agak rumit memaksakan barang ini, kata Adi Prayitno. Nah, saudara sekalian, terkait pengusungan Ridwan Kamil di Jakarta, Golkar dinilai harus hati-hati dan berkomunikasi dengan parpol koalisi Prabowo, terutama dengan Gerindra. Bagi saya, partai seperti Gerindra ini memberikan tiket kepada RK itu ada Ridwan Kamil, ini nggak gampang, ini partai pemenang Pilpres, ujar Adi gitu ya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, kita tidak tahu alasan apa Gerindra misalnya, itu seperti yang dikatakan oleh Habibur Rahman bahwa dia jadi masih bersifat spekulatif.
bahwa Ridwan Kamil kelihatannya mau bertarung. Kelihatannya, jadi tidak tegas juga jawabannya. Kelihatannya bertarung di DKI Jakarta. Walaupun oleh Golkar, analisa Golkar itu lebih realistis kan berdasarkan data-data dan fakta tentang dukungan rakyat Jakarta terhadap calon gubernur yang mereka ingin usung. Sementara Gerindra seperti tadi kita katakan seakan-akan lebih pada politikin dalam tanda petik bahwa ingin menggeser Ridwan Kamil ke Jakarta, selain diharapkan bahwa hanya dia yang bisa dengan segala resources pada akhirnya akan diberikan ke Ridwan Kamil untuk memenangkan atau mengalahkan Anies, karena keinginannya untuk tidak boleh Anies jadi gubernur Jakarta seperti yang beredar berbagai informasi. Ini adalah bagian upaya untuk menjegal Anies yang dilakukan oleh Jokowi dan mungkin juga Prabowo. Nah, dan elitnya. Nah, sementara oleh karena itu mereka menganggap bahwa Ridwan Kamil adalah tokoh yang tepat untuk menumbangkan Anies nanti di Pilkada Jakarta. Bahkan bisa jadi membuat operasi sehingga Anies tidak mendapat partai yang cukup. Itu yang seperti yang kita lihat berbagai informasi yang beredar di media sosial, di media online, di media elektronik beberapa waktu terakhir ini, termasuk juga pernyataan Ketua Umum PKS, yaitu Presiden PKS Ahmad Saihu, yang mengatakan bahwa mereka dibujuk rayu dengan Koalisi Indonesia Maju, Gerindra dan kawan-kawan membujuk PKS untuk diberi, kalau jangan dukung Anies tapi dia dukung bergabung koalisi mereka, dan mereka diberi cawagup DKI, kemudian diberi logistik untuk mereka dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka panik sebetulnya, agak berat menghadapi Anies kalau Anies lolos di dalam sehingga dari awal dicoba untuk diamputasi dengan menggalang berbagai partai untuk tidak mencalonkan Anies. Tetapi sebagaimana kita tahu bahwa PKB, PKS dan PDIP, DPD-nya mengusulkan itu, dan PKB lebih maju. PKS juga saya kira ya dia tidak mungkin tidak mendukung Anies. Anda tahu kalau Nasdem, karena kelihatannya partai yang agak pragmatis, pimpinannya sangat pragmatis dengan penguasa, dengan PDIP yang ingin bergabung dengan koalisi ini dalam rangka untuk melawan Jokowi dan gengnya di Pilkada DKI Jakarta. Nah, saudara sekalian, dari situasi yang seperti itu maka kita memperkirakan bahwa Ridwan Kamil ini Golkar akan mencalonkan Ridwan Kamil di Jawa Barat dan tidak mengikuti keinginan buta dari Partai Gerindra dan kawan-kawan untuk mencoba untuk memperalat dalam arti tanda petik mendorong Ridwan Kamil tanpa analisa yang matang, tanpa perhitungan yang matang, menang atau tidak. Bagi Golkar harus menang. Sementara Golkar amat ragu dengan data yang mereka miliki tentang kemenangan Gerindra di DKI Jakarta dibanding Jawa Barat yang RK-nya melampaui 50%. Demikian juga Anies juga seperti itu di DKI Jakarta. Sehingga sulit. Nah, oleh karena itu koalisi ini ya ibarat belum bertarung sudah mulai pecah ya. Pandangan tentunya pecah pandangan tidak seiring, karena bagi Golkar melepas Jawa Barat juga sangat berat, dan di mana insya Allah kalau RK dicalonkan sebagai gubernur Jawa Barat, insya Allah dengan posisi survei seperti sekarang ini akan memenangkan dengan mudah Jawa Barat dibanding misalnya di DKI Jakarta yang mungkin berdarah-darah dan kalah. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.